Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suhartati, CGP Angkatan 8 dari Banyuwangi, akan menjabarkan tentang koneksi antar materi modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa yang dimaksud pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi pada kebutuhan murid. Pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan di kelas dengan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Merumuskan tujuan pembelajaran. 2. Memetakan kebutuhan belajar berdasarkan kesiapan belajar, minat, dan profil murid. Ketiga, menciptakan suasana belajar yang kolaboratif dan positif. Keempat, melakukan penilaian yang berkelanjutan atau ongoing assessment. Yang kelima, melakukan diferensiasi konten, produk, dan proses. Pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal, dikarenakan pembelajaran berdiferensiasi berpihak pada murid, menciptakan lingkungan belajar yang positif, kolaboratif, dan saling menghargai, serta adanya strategi pembelajaran didasari oleh kebutuhan murid meliputi kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid. Ada 3 strategi pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, yaitu diferensiasi konten. Diferensiasi konten adalah mendiferensiasikan materi pembelajaran kepada murid berdasarkan kebutuhan, dilihat dari kesiapan belajar murid secara konkret abstrak, minat belajar murid dengan mempersiapkan topik atau materi sesuai minat siswa, profil belajar siswa sesuai gaya belajar, yaitu audio, visual, atau kinestetik. Yang kedua yaitu diferensiasi proses, di mana suatu usaha untuk membantu murid memahami materi pembelajaran dengan memberi beberapa kegiatan atau scaffolding sesuai dengan kebutuhan murid. Yang ketiga yaitu diferensiasi produk, yaitu berupa tagihan atau hasil yang diharapkan dari murid setelah proses pembelajaran, baik berupa hasil tes, presentasi atau diskusi, pertunjukan pidato, diagram, dan lainnya yang mencerminkan pemahaman murid dari tujuan yang diharapkan dalam pembelajaran. Adapun kebutuhan belajar murid yaitu 1. Kesiapan belajar murid atau readiness. Kapasitas untuk mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru dari seorang murid. Kapasitas murid dalam mempelajari sebuah materi pembelajaran berbeda-beda. Ada murid yang suka pembelajarannya dari abstrak ke konkret atau sebaliknya. Ada juga murid yang senang materi pembelajarannya disampaikan dari sederhana ke kompleks. Tetapi ada juga yang sebaliknya. Seorang guru bisa menyiapkan pembelajaran dengan dinamika kesiapan belajar murid yang sangat beragam. Kebutuhan belajar murid yang kedua yaitu minat murid. Minat merupakan suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Minat sebenarnya dapat kita lihat dari 2 perspektif, yaitu minat situasional dan minat individu.
Kebutuhan belajar murid yang ketiga yaitu profil belajar murid. Berdasarkan preferensi terhadap lingkungan belajar, misalnya berkaitan dengan suhu ruangan, tingkat kebisingan, jumlah cahaya. Apakah lingkungan belajarnya terstruktural atau tidak terstruktur? Pengaruh budaya, santai terstruktur, pendiam ekspresif, atau personal impersonal. Preferensi gaya belajar yaitu secara visual atau melihat, auditori atau mendengar, kinestetik atau bergerak. Preferensi berdasarkan kecerdasan majemuk. Kaitan antar modul dengan modul sebelumnya. Di sini saya mengaitkan dengan modul 1.1. Berdasarkan filosofi pendidikan KHD, pembelajaran berdiferensiasi dapat mewujudkan merdeka belajar. Berdasarkan pemikiran KHD, pendidikan adalah menuntun anak sesuai kodrat alam dan zaman, dengan berpihak pada anak sesuai perkembangan minat, bakat, dan potensi anak. Hal ini berkaitan erat dengan pembelajaran berdiferensiasi yang bertujuan memberikan pembelajaran kepada anak dengan cara memetakan kebutuhan murid sesuai kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar anak. Kaitan dengan modul 1.2 yaitu berkaitan dengan nilai dan peran guru penggerak, bahwa pembelajaran berdiferensiasi dapat mewujudkan merdeka belajar. Apabila guru penggerak telah memiliki nilai guru penggerak dan menerapkan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak meliputi mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, berpihak pada murid. Dan peran guru penggerak meliputi menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi antar guru, dan mewujudkan kepemimpinan murid. Kaitan dengan modul 1.3 yaitu berkaitan dengan visi guru penggerak. Seorang guru penggerak tentunya memiliki visi untuk mewujudkan merdeka belajar yang sesuai profil pelajar Pancasila dengan melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada anak yang selaras dengan pembelajaran berdiferensiasi, menyesuaikan kebutuhan belajar anak berdasarkan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid. Untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi, guru penggerak harus mampu berkolaborasi dan mengidentifikasi kekuatan yang dimiliki oleh sekolah, sehingga mampu mendukung terwujudnya visi dan mendukung perkembangan murid berdasarkan pemetaan kebutuhan murid. Yang berikutnya, kaitan antar materi dengan modul 1.4, yaitu berkaitan dengan budaya positif. Budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Lingkungan belajar yang mendukung diferensiasi dibangun dengan menerapkan budaya positif, yaitu 1. Komunikasi belajar. Setiap orang di dalam kelas akan menyambut dan merasa disambut oleh orang lain. Yang kedua, setiap orang di dalam kelas saling menghargai. Yang ketiga, murid merasa aman, menciptakan murid berani dalam mengemukakan pendapat. 4. Dan ada harapan bagi pertumbuhan yang ditunjukkan murid. Pertumbuhan setiap murid berbeda-beda,
Walaupun hanya sedikit, guru tetap mengapresiasinya. Yang kelima, guru mengajak murid untuk mencapai kesuksesan. Pengalaman belajar mendorong murid lebih cepat, sedikit melampaui apa yang telah dikuasainya. Guru memberikan dokongan sehingga murid tidak merasa frustasi, tetapi merasa mencapai kesuksesan. Yang keenam, adanya bentuk keadilan dalam bentuk nyata. Semua murid berhak mendapatkan perlakuan yang sama di dalam kelas. Yang ketujuh, guru berkolaborasi dengan murid untuk mencapai pertumbuhan dan kesuksesan bersama. Adanya tanggung jawab masing-masing agar pembentukan dan tercipta kelas yang efektif. Guru sebagai pemimpin kelas memiliki peran sangat penting dalam mengembangkan lingkungan belajar yang positif. Demikian tadi penjabaran saya tentang koneksi antar materi Moodle 2.1 tentang pembelajaran diferensiasi. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.